semuanya, perkenalkan saya Jisi selaku moderator dari webinar PT DC Indonesia dengan tema infrastruktur digital sebagai tulang punggung konektivitas di tengah pandemi. Di acara webinar ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Anissa Kurnia selaku Kreatif Digital Marketing Zeta Grid dari salah satu cloud provider yang ada di Indonesia. Pagi Mbak Anissa. Pagi Mbak Jessi, apa kabar? Baik, sehat-sehat ya Mbak ya, di tengah COVID seperti ini ya. Oke. Jadi memang di saat COVID-19 melanda ini, ruang gerak yang menjadi terbatas membuat kita beralih ke internet untuk bekerja, berbisnis, berkomunikasi, dan juga mencari hiburan. Pandemik yang sedang berlangsung menunjukkan bagaimana komputasi awan memiliki peran penting di dunia modern. Jadi cloud computing memungkinkan kita untuk mengakses layanan yang tersedia secara online, mulai dari games hingga aplikasi produktivitas, serta juga software-software yang dilakukan dan digunakan oleh bisnis dan institusi. Kami ingin sekali tentang peranan Zeta Grid sebagai CSP atau Cloud Service Provider di Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, serta bagaimana kaitannya dengan peran infrastruktur data center sebagai tulang punggung yang membantu Zeta Grid dalam menghadirkan konektivitas bagi pelaku bisnis. Kita langsung masuk saja ke sesi diskusi. Jadi, selama masa pandemi ini, dari sisi Zeta Grid, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dari pelaku bisnis, terutama tentang kebutuhan terhadap cloud computing itu sendiri, Mbak Anissa? Pertama, memang gejolak ekonomi yang terjadi, ini tuh benar-benar bikin jadi gejolak ekonomi ketika pandemi. Kemudian sehingga memang ada beberapa sektor di industri yang rekan-rekan kami itu yang kena, kayak misalnya salah satu contoh, kita punya rekan bisnis, dia di bidang perhotelan, hospitality. Tadinya dia harusnya sebelum pandemi ini ada proyek sama pemerintah, sama dinas pariwisata. Cuma karena ada pandemi, jadi di hold. Salah satu teman kita juga yang datang untuk mencari solusi efisiensi dari IT-nya mereka, karena ya beliau ini kan punya usaha kuliner yang sangat besar gitu di Indonesia, punya beberapa ratus outlet. Kemudian karena pandemi ini jadi omsetnya mereka turun, maka dari itu kita sendiri sih fleksibel aja. Jadi kalau misalnya memang ada klien kita yang kena terdampak, jadi kita fleksibel. Kalau misalnya memang mereka harus naik turunin kapasitas, kita ya welcome aja, karena kita juga mengerti lah ya kalau suasana ekonomi karena pandemi ini tuh cukup besar gitu. Jadi apa yang Zeta Grid lakukan untuk membantu hal tersebut, misalnya contoh seperti online retailer atau layanan kesehatan, mungkin kan sekarang juga dalam kondisi COVID-19 ini kan yang namanya telemedicine ini juga lagi in banget, terus misalnya untuk atau mungkin dari perusahaan entertainment dan lain sebagainya, video streaming, seperti itu. Kalau dari kita sih sekarang, kita sekarang melihat peran cloud computing sendiri sebagai ini ya, pengganti fondasi bangunan dari sesuatu yang biasa kita datengin. Kayak biasanya kita kalau misalnya berobat tuh langsung ke rumah sakit, ke klinik. Sekarang bahkan presiden aja kayak udah bilang gitu, mendingan dari aplikasi aja. Klien kita harus kita jaga nih supaya mereka nggak downtime, supaya mereka data-datanya tuh nggak diserang sama orang-orang yang memang ada maksud jahat gitu. Kemudian kita juga fleksibel lah gitu untuk mereka, supaya kapasitas mereka tuh bisa digedein lagi kalau misalnya kayak kita punya klien di aplikasi kesehatan gitu, biar servisnya mereka tuh optimal lah gitu untuk melayani masyarakat Indonesia yang memang saat ini kita harus social distancing, nggak bisa kemana-mana lagi dan semuanya jadi online gitu. Jadi tadi kan Mbak Anissa sempat mention bahwa ada usaha dari Zeta Grid untuk memaksimalkan agar perekonomian dari Indonesia ini bisa terus bergerak lah, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi bekerja seperti normal. Nah, inisiatif apa saja yang dilakukan oleh Zeta Grid untuk membantu hal itu? Misalnya apakah ada launching
satu produk baru atau suatu kemudahan dan fleksibilitas atau agility, mungkin bisa di-share ke kita, Mbak? Sekarang kita berkomitmen terus ya untuk tetap berinovasi, walaupun kita pun sendiri kita sekarang lagi WFH, karena kita menurut perusahaan kami karyawan itu merupakan suatu aset yang harus kita jaga. Maka dari itu kita juga tetap berinovasi walaupun kita di rumah dengan kemarin kita meluncurkan namanya Arupa Cloud Desktop. Arupa Cloud Desktop ini adalah suatu portal di mana perusahaan itu nggak perlu lagi bawa desktopnya mereka untuk mengakses aplikasi atau data-data vital mereka. Jadi kita punya kayak semacam website gitu yang mereka nanti langsung masuk ke website tersebut, kemudian udah bisa mengakses aplikasi dari perusahaan dari mana aja, dari gadget apapun, dari mulai laptop, kemudian bisa tablet, bahkan smartphone juga bisa, dan dari OS apapun, dari Mac atau dari Windows, Linux, semuanya bisa. Dan itu udah kita pastikan keamanannya terjamin karena keamanan kita udah berlapis, firewall, VPN, segala macam itu udah berstandar kayak punya si online secure payment atau online banking. Jadi udah pasti aman lah gitu, dan harganya pun juga terjangkau. Kemudian kita juga mau launching juga nih namanya Nextcloud. Nextcloud itu file sharing buat internal perusahaan. Jadi orang-orang tuh nggak perlu takut lagi lah kalau misalnya kita lagi kerja kayak gini kan, ya pasti kita ngirim-ngirim data besar takutnya diserang hacker atau apa. Itu kan sekarang tuh situasi kayak gini tuh lagi jadi sasaran empuk gitu lah ya buat orang-orang tuh yang punya kepentingan jahat gitu kan buat menyerang kita gitu loh. Jadi kita ini berinisiatif untuk membantu teman-teman IT sih khususnya, dan kita punya kayak Arupa Cloud Desktop itu kan juga bisa dimonitor sehingga mungkin pemilik pengusaha itu kayak nanti anak-anak saya produktif nggak ya kerjanya gitu kan. Cuma kalau kita punya tuh kita bisa monitor, jadi kayak ketahuan gitu, ini loh anak lo kerjanya, anak Anda tuh perusahaan Anda tuh semuanya kerjanya sekian jam, mereka akses apa aja tuh bisa gitu. Gitu sih. Itu Jadi WFH tapi rasa di kantor ya. Benar, bahkan looks and feel yang mereka terima ketika mereka masuk ke Arupa Cloud Desktop itu sama persis sama kayak mereka lagi akses komputer desktopnya mereka di kantor. Jadi nggak perlu bawa-bawa desktop lagi ke rumah, berat soalnya. Iya, betul sih. Jadi sebenarnya memang di saat-saat seperti ini ini membuat suatu perusahaan dalam tanda petik mereka harus bertransformasi lah ya ke arah yang lebih digital, lebih sustain ya, lebih pastinya ya. Nah, sebenarnya balik semua kemudahan yang Zeta Grid sudah tawarkan untuk customer, sebetulnya layarnya nih di back end-nya, apa saja sih yang Zeta Grid sudah siapkan sebetulnya untuk menjamin bahwa layanan itu secure, layanan itu uptime-nya bagus, SLA customer juga tercapai. Apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan Zeta Grid untuk menyiapkan itu semua? Kami selalu siap sedia, seluruh tim support kami untuk dihubungi jika klien ataupun potensial klien kami ingin bertanya atau berkonsultasi, kita siap sedia 24 jam per 7 untuk mencapai SLA kita emang udah 99,9%, jadi kita available nih semuanya di email, telepon, live chat, website, semuanya kita bisa dihubungin. Kemudian kita juga yang pertama kita kan memang biaya tuh pakai rupiah ya, jadi kita juga di sini pengen membantu gitu. Mungkin sekarang banyak banget orang-orang yang memang pengusaha yang terdampak dari pandemi ini. Kita mau membantu karena USD ini kan naik ya, tapi kalau misalnya di Zeta Grid Indonesia itu kita pembayarannya pakai rupiah, sehingga kita harapkan ini menjadi solusi efisiensi atau solusi sementara gitu untuk teman-teman end user maupun teman-teman reseller IT untuk menghemat biaya gitu, karena kan di saat seperti ini mungkin pengiriman hardware atau harga hardware itu lebih tinggi, pengirimannya juga belum tentu tepat waktu karena kan mungkin ada regulasi baru setelah pandemi ini ada,
mengenai ekspor impor barang segala macam gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah ini pemilihan data center menurut kami, karena kita tuh udah siap untuk memilih data center yang baik, karena untuk menjaga uptime kita itu supaya nggak downtime, terus walaupun ada apapun kita tetap jalan gitu. Jadi dan keamanannya juga udah pasti terpercaya. Jadi sebenarnya SLA DCI yang 99,9999% ini menjadi satu fondasi bagi Zeta Grid untuk memberikan SLA yang baik juga ke customer, terutama dari segi infrastrukturnya kan, ya kan, karena infrastruktur sendiri itu tahu adalah fondasi dari IT itu sendiri yang mungkin kita nikmati layanan video conference seperti saat ini, ataupun mungkin menggunakan software aplikasi ERP dan yang lainnya, itu tidak luput dari infrastruktur yang kuat, dan itu dimulai dari data center. Dan mungkin sedikit sharing penutup nih Mbak. Jadi sebetulnya seberapa penting sih layanan data center? Tadi kan Mbak bilang ini penting ya, tapi kita pengen mungkin bisa sharing based on real case study yang dialami oleh Zeta Grid sendiri. Seberapa penting sih layanan data center bagi Zeta Grid, terutama nih Mbak dalam keadaan seperti dalam keadaan pandemi seperti ini? Kalau dari kami sendiri beranggapan bahwa data center itu tulang punggung kami sebagai tulang punggung kami juga sebagai penyedia layanan cloud, di mana kita percayalah bahwa si data center yang kita pilih ini DCI itu memiliki kita udah kayak percaya banget lah, karena kita udah percaya dengan konektivitasnya, kemudian yang kita tahu juga DCI kan netral, kemudian reliability-nya, kemudian keamanan sistem yang sangat baik, walaupun kayak waktu itu kan di tahun lalu tuh ada blackout ya di Pulau Jawa, yang kita tuh kayak aduh gimana nih klien kayak udah kayak stres, udah cukup stres juga lumayan kan ya. Mati semua ya, betul ya. Kita udah wah gimana klien-klien, tapi ternyata ya alhamdulillah tetap berjalan dengan baik, karena DCI sendiri kan memang sumber listriknya itu nggak hanya dari kita punya dari negara aja, tapi juga dari swasta, kemudian ada dari generator. Jadi alhamdulillah tetap lancar aja klien-klien gitu, jadi nggak berdampak banget gitu. Jadi kayak wah terbantu sekali dengan DCI ini. Dan kemudian juga internet service provider kan juga banyak, jadi ya itulah untuk menyediakan si konektivitas antar masyarakat itu sangat-sangat penting gitu. Apalagi kita juga SLA-nya tadi 99,9% itu ya harus kita tepati kan, itu kan jadi bukan cuma omongan semata, tapi kita emang 99,9% bisa dibuktikan gitu nanti kan jadi klien kami gitu. Udah kemudian juga di saya itu kan bekerja sama ya dengan Equinix. Kita ini kan di Zeta Grid ini kan kita punya di Singapura juga, sehingga kita pede lah gitu bisa connect juga ke Singapura gitu, ke data center yang di Singapura. Data center yang baik itu akan menjadi house of cloud ya, jadi benar-benar kenyamanan dari cloud provider sendiri itu juga kita bisa jaga. Jadi seperti yang bersama dalam momen yang unik seperti saat ini, memang banyak berbagai macam tantangan yang dihadapi cloud service provider, salah satunya adalah Zeta Grid, untuk terus menghadirkan layanan yang optimal bagi pelanggan, khususnya dalam menjaga SLA mereka ke pelanggan. Sejalan dengan upaya tersebut, peranan data center menjadi sangat krusial bagi cloud service provider. Ibarat kata, infrastruktur data center itu seperti tulang punggung yang menopang kelangsungan bisnis penyedia cloud provider dan juga customer-nya. Hal ini dikarenakan karena data center menjadi lokasi penyimpanan server yang memastikan keberlangsungan atau uptime dari data dan menerapkan power dan cooling management serta keamanan fisik dan jaringan yang prima. Data center dengan level tertinggi mampu memberikan jaminan ketersediaan layanan atau SLA, Service Level Agreement, seperti 99,9999% atau
dalam setahun maksimal downtime yang bisa ditolerate adalah 5 menit. 5 menit maksimal dalam tahun. Salah satu penyediaan layanan data center yang mampu memberikan jaminan tersebut adalah DC Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi Tier 4 dari Uptime Institute sejak 2014 serta berperan penting dan juga menjadi market leader di industri data center Indonesia yang telah dipercaya melayani lebih dari 150 pelanggan dari industri multinasional dan juga lokal, seperti financial institution, e-commerce, cloud service provider, network service provider, dan juga enterprise. Untuk membuat diskusi ini menjadi lebih menarik, DCI bersama Zeta Grid ingin membuka sesi tanya-jawab yang dapat disampaikan melalui kolom komentar. Seluruh pertanyaan akan kami kumpulkan dan akan segera kami respon. Saya Jessie sebagai moderator mewakili DCI, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan diskusi ini, dan kami mohon pamit undur diri. Terima kasih Mbak Anissa untuk waktunya dari Zeta Grid. Semoga teman-teman Zeta Grid semuanya sehat ya, dan juga bisa semoga maksimal. Ya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya, karena kita lihat sendiri dampaknya itu sangat besar bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi semoga ini semua cepat. Tapi Indonesia jadi berterima kasih juga sama Zeta Grid nih, karena Zeta Grid sebagai provider di Indonesia mampu membuat satu infrastruktur yang kuat, jadi sehingga teman-teman yang bekerja di kantor itu bisa bekerja seperti maksimal. Ya, tentunya bahwa pandemi akan tetap berlalu ya Mbak ya. Iya, tetap itu paling penting. Oke. Kalau gitu terima kasih Mbak Anissa, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mbak.